Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Dalam bahasa Batak dikatakan, Odoh hatani Tuhan Jehovah na papungu akan nau marserak sian Israel. Papungokku dope tu ibana halak na asing lubi sian akan nau pinapungu tu ibana. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adil itu indah, menyenangkan dan menyejukkan hati. Sebaliknya, tidak adil membuat orang merasa tidak nyaman, tidak damai, kacau dan hilang kepercayaan. Keadilan dibutuhkan semua orang. Keadilan dapat diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, gereja, masyarakat, dan juga lingkungan hidup, sehingga mendatangkan keseimbangan, mendatangkan kebaikan, dan mendatangkan kenyamanan. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda di pembuangan pada ayat yang pertama dalam pasal yang ke-56. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi aku akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Perintah ini dianjurkan sehubungan dengan keselamatan dan keadilan Allah. Allah hanya menginginkan suatu suasana yang adil dalam persekutuan umat dengan Dia, agar keadilan itu dihidupi oleh bangsanya. Menarik bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk lebih dahulu taat melakukan perbuatan keadilan saat itu juga, bukan melakukannya nanti setelah pembebasan. Artinya keberadaan di pembuangan sekalipun bukan alasan tidak melakukan keadilan, terutama memberitakan keselamatan yang bersifat universal, yaitu keselamatan bagi semua orang. Tujuan kehadiran Allah adalah terciptanya suasana damai sejahtera, tidak ada kecurigaan, tidak ada yang tersakiti dan terpisahkan. Oleh karena itu, orang yang taat melakukan keadilan sesuai dengan hukum Allah dan tidak melakukan perbuatan jahat akan diberkatinya. Bapak Ibu, respon orang percaya atas keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah hidup dalam keadilan. Dia menjamin keadilannya. Tidak ada istilah umat atau bukan umat. Juga tidak ada sebutan diberkati atau tidak diberkati. Semua orang memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai kepunyaan Allah. Setiap orang harus melakukan keadilan, menguduskan hari Sabat, tidak melakukan kejahatan, akan menerima identitas baru. Allah pun berkenan kepada ibadah dan persembahan mereka yang hidup dalam keadilan. Komitmen hidup taat merupakan perekat hubungan kita dengan Tuhan. Sebab jika tidak ada tekad untuk melakukan firman Tuhan secara terus-menerus, dalam waktu yang singkat iman kita akan goyah dan kerohanian kita akan merosot. Komitmen inilah yang makin mendewasakan kita di dalam iman, sehingga kita semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan, itu hidup di dalam keadilan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana Musa mempersiapkan umat untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada banyak nasihat dan petunjuk bagi umat berkaitan dengan bagaimana mereka harus hidup di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini juga punya semangat yang serupa. Kepulangan bangsa Israel dari Babel juga dapat dipandang sebagai peristiwa keluaran kedua.
Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan dalam rangka mempersiapkan umat untuk menjalani kehidupan di pembuangan dan juga pasca pembuangan Babel. Ada dua hal yang disoroti dan diingatkan oleh Yesaya. Yang pertama, pertobatan. Penyebab bangsa Israel ada di pembuangan adalah ketidaksetiaan mereka pada Allah dan penyimpangan dari jalan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana terungkap dalam Yesaya 1 ayat yang keempat, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dan dalam Yesaya 1:21, bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tapi sekarang penuh pembunuhan. Tuhan ingin kehidupan pasca pembuangan merupakan kehidupan yang diisi dengan pertobatan. Pertobatan paling nyata adalah dengan menunjukkan perubahan hidup seperti yang difirmankan Tuhan, yaitu menaati hukumnya dan menegakkan keadilan, menahan diri dari perbuatan jahat. Firman Tuhan dalam Yesaya ini begitu dekat dengan kondisi umat Tuhan masa kini. Keselamatan dari Tuhan seharusnya mendorong kita untuk bertobat. Jika selama ini kita telah menjadi pelanggar hukum kasih, sudah saatnya kita menaati hukum itu dan menghidupi hukum kasih. Jika selama ini kita menjadi penonton ketidakadilan, sudah saatnya bagi kita menjadi pelaku dan pejuang keadilan. Yang kedua, keselamatan bagi bangsa lain. Sudah sekian lama umat Israel percaya bahwa mereka umat terpilih. Mereka membuat kriteria siapa yang boleh dan tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Kehidupan pasca pembuangan adalah kehidupan yang ditandai dengan keterbukaan. Oleh Tuhan, orang asing yang ingin menggabungkan diri justru harus dirangkul dan dikuatkan agar tidak merasa minder di tengah bangsa Israel. Sebagaimana diungkapkan pada Yesaya 56 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan. Dan nama mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Kehidupan pasca pembuangan menuntut mereka mengubah pandangan teologis mereka atas bangsa lain. Mereka juga dikasihi Allah. Tidak hanya bangsa Israel, bangsa lain juga menerima keselamatan dari Allah. Selama mereka memilih apa yang Tuhan kehendaki dan berpegang pada perjanjiannya pada ayat yang keempat dalam nats ini. Kehidupan umat masa kini juga tak terlepas dari paradigma yang sama. Gemar menentukan siapa yang selamat dan tidak. Gemar menentukan siapa insider atau outsider. Gemar membedakan mana kelompokku dan mana bukan kelompokku. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk membuka diri sebagaimana Allah dalam sejarah membuka diri, memberi anugerah pada bangsa-bangsa lain. Jelas dikatakan, aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengaku. Dan ini menjadi pengakuan hidup kita. Pengakuan pemazmur menjadi pengakuan hidup kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang tulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Tuhan juga mengingatkan Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Sudah seharusnya kita memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan.
supaya kita disebut berbahagia oleh setiap perbuatan yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kita? Ini menjadi perenungan kita. Apakah kita hidup dalam keadilan Tuhan? Mari kita memohon agar Allah menolong kita dalam melakukan perbuatan yang adil seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman Tuhan menguasai hidup kita, dan biarlah kita pelaku keadilan dan pejuang keadilan. Tuhan menolong umatnya, Tuhan menolong kita menjadi pelaku keadilan. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati aktivitasmu hari ini. Amin.